Ibu Lisa sudah hadir. Assalamualaikum semuanya. Sudah, Bu? Pagi. Siapa aja ya? Saya nggak. Oke, barusan ini bergabung dari PME Biomaterial, jadi dari Biomaterial sudah lengkap. Saya mulai saja kalau begitu ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini Senin 15 Maret 2021 antara Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Acara ini kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam 15 menit dan akan dipandu oleh saya, Luna Ngaliaratan. Saya juga adalah peneliti yang baru pulang tugas belajar, baru kelar sekolah di Pusat Penelitian Biomaterial, dan saya bergabung di kelompok penelitian yang sama dengan Pak Ananto Nugroho. Baik, sebelum saya beranjak ke acara selanjutnya, saya menyapa satu persatu dulu para undangan dan juga tuan rumah yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, terima kasih dan selamat pagi untuk Kepala Pusat Penelitian Biomateriality, Bapak Dr. Himan Hidayat. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Selanjutnya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk Insinyur Eni Supriyati Sardiarso MS, Ketua Senat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian selamat pagi untuk Dr. Insinyur A. Hadi Prabowo MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin belum bergabung, tapi di sini juga ada undangan dari Wakil Dekan 2. Mungkin ini belum hadir juga dari Wakil Dekan 1 dulu, Dr. Insinyur Popi Puspitasari MT. Kemudian ada Wakil Dekan 2, Insinyur Hoti Cahlaji MT.
Selanjutnya, saya rasa sudah hadir hari ini. Selamat pagi untuk Pak Raflis STMT, selaku Wakil Dekan 3. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Selanjutnya ada Wakil Dekan 4, Dr. Lisa Oxri Nelvia STMT MSc. Selamat pagi, Ibu Lisa. Salam kenal. Selamat pagi, Bu Luna. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas sekali. Oh, oke, terima kasih. Baik. Kemudian dari Kaprodi dan Sekretaris Program Studi Sarjana Arsitektur, Dr. Insinyur Eti Kridarso MT dan Insinyur Sri Tundono MT. Bapak Ibu, selamat pagi. Mungkin belum bergabung. Kemudian ada Kaprodi dan Sekretaris Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Dr. Fahmi Hermawan STMT dan Ade Okvianti Irlan STMN. Mungkin belum hadir juga. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Oh, ada hadir. Selamat pagi Ibu Ade. Baik, sorry, kelewat ya. Sudah saya cek tadi. Kemudian ada Kaprodi dan Sekprodi Magister Arsitektur, Dr. M.I. Ririk Winandari STMT dan Punto Wijayanto STMT. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Baik. Dan yang terakhir dari Trisakti ada Kaprodi dan Sekprodi Magister Teknik Sipil, Dr. Insinyur Darmawan Pontan, SEMTMM, dan Wahyu Sejati STMT. Selamat pagi Bapak. Oke, belum hadir ya? Oke. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan ini sekaligus absensi saja untuk memastikan bahwa semuanya sudah hadir. Dari Biro Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat LIPI, ada Bapak Susan Lesmana MSc. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Kemudian Angga Wijaya Holman Fasa, MH. Selamat pagi Bapak. Oh iya, lagi di ruang sebelah juga, Mbak. Saya juga double. Silakan lanjut. Baik. Dan yang terakhir ada Ibu Yuliana Ningsih, sudah hadir juga, BA. Selamat pagi Ibu. Kemudian dari tuan rumah, ini terakhir saja, satu paket ya. Dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, selamat pagi, Assalamualaikum, dan terima kasih sudah bergabung untuk Koordinator Program Penelitian Biomaterial, Bapak Nanang Masrukin PhD. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Kemudian ada Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kesekretariatan Unit Kerja Teknis Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Bapak Erwin Irawan, SAP. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kemudian Ketua Kelompok Penelitian Biokarbon, sekaligus bersama dengan anggotanya, tidak perlu saya sebutkan, Bapak Dr. Ismail Budiman, SHUT MSI. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Is. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Una dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian tentunya ada saya sebagai Ketua Kelatihan Sistem Infrastruktur Cerdas Berkelanjutan. Saya menyapa teman-teman saya saja, satu kelatihan sudah hadir, terima kasih. Dan tentunya yang terakhir, tapi yang paling penting dan memegang peranan yang sangat krusial untuk acara hari ini adalah Bapak Ananto Nugroho, STMX, sebagai PIC PKS LIPI dan Universitas Trisakti. Baik, saya rasa perkenalan dan absensinya sudah saya laksanakan ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan acara, yaitu kita akan mendengarkan kata pengantar dari Koordinator PKS Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Bapak Ananto Nugroho, MN. Pada Pak Ananto, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Luna sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita hari ini bisa hadir dalam acara penandatanganan PKS antara Puslit Biomaterial LIPI bersama FTSP Universitas Trisakti, ya, walaupun hanya dalam kondisi secara virtual ya Bapak Ibu, patut kita syukuri. Dan yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Bapak Dr. Iman Hidayat. Yang saya hormati Ibu Ketua Senat FTSP Universitas Trisakti, Insinyur Eni Supriyati Sardiarso, MS.
Dan yang saya hormati Bapak Dekan FTSP Universitas Sakti, Dr. Insinyur Hadi Prabowo MT, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir, Wakil Dekan Aprodi, Sekprodi, Ketua Koordinator Program, Kepala Keltian dan anggota Keltian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin sebagai pendahuluan kita bisa flashback sekarang kalau kita melihat ke belakang, PKS ini telah diinisiasi pada akhir bulan September 2020, di mana gagasan ini dimulai mungkin dari Ibu Ade Ovianti Irlan Meng yang merupakan sahabat saya. Dan selanjutnya kita mendapat dukungan penuh dari pimpinan kami, Kepala Puslit Biomaterial LIPI, sehingga di bulan November hingga Desember 2020 kami terus lakukan diskusi secara intensif, membahas draft KAK dan PKS, yang pada akhirnya di tengah bulan Januari 2021 telah disepakati bersama draft final dari PKS ini. Pada saat itu juga turut hadir Bapak Dekan FTSP Sakti. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dekan yang telah meluangkan waktunya dan juga turut memberi masukan atas butir-butir terkait PKS sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan baik bagi kedua belah pihak. Terima kasih juga kepada Wakil Dekan 4 Dr. Lisa Oksria Netlia sebagai PIC wakil dari FTSP Sakti, dan juga kepada Dr. Ismail yang banyak terlibat di dalam penyusunan draft PKS ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Biro Kerjasama dan Hukum dan Humas LIPI, dan juga tim pelayanan publik biomaterial yang telah berperan penting sehingga PKS ini dapat diwujudkan. Tentunya tujuan dari PKS ini adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas SDM iptek di bidang konstruksi dan biomaterial. Mengingat adanya tupoksi dalam bidang yang sama di antara kedua belah pihak ini, sehingga PKS ini sangat mungkin untuk diwujudkan. Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penelitian dan pengembangan di bidang konstruksi dan biomaterial, pembimbingan pemagangan praktik kerja lapangan, kunjungan sarana prasarana, penggunaan sarana prasarana laboratorium, pertukaran data informasi, magang penelitian, pelaksanaan kuliah umum dan seminar, begitu juga dengan penyusunan proposal dan monitoring dan evaluasi. Tentunya selain kolaborasi penelitian dan pengajaran yang disebutkan sebelumnya, tentunya kami sangat menaruh perhatian untuk memfasilitasi mitra kami, terutama dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, dan syukur alhamdulillah semua telah terfasilitasi di dalam PKS ini. Tentunya idealnya PKS ini sebenarnya bisa terrealisasi di bulan Februari 2021, tetapi harus tertunda sehingga insya Allah baru bisa terrealisasi hari ini. Mungkin alasan tertundanya bukan bersifat teknis dan juga administratif, tetapi lebih kepada hal pribadi di mana saya sebagai PIC sempat izin cuti untuk menemani persalinan istri saya, dan untuk itu harap maklum dan mohon maaf atas penundaan ini sebelumnya. PKS ini merupakan awal dari sinergi kami Biomaterial LIPI bersama FTSP Sakti agar bisa mewujudkan apa yang tertuang di dalam kerangka acuan kerja. Semoga apa yang menjadi tujuan bersama ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Kepala Puslit Biomaterial LIPI kami mohon arahan lebih lanjut Bapak ke depannya terkait PKS ini, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anantoni Broho. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pusat Penelitian Biomaterial LIPI dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Trisakti yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Dr. Iman Hidayat. Pada Pak Iman, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Luna atas pengantarnya.
Terima kasih juga Mas Aan atas pengantarnya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Iman Hidayat. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Yang saya hormati Ibu Eni Suprapti, Ketua Senat Universitas Trisakti. Yang saya hormati juga Pak Dr. Hadi Prabowo, Pak Dekan, ketemu lagi Pak. Ya. Juga. Yang saya hormati Bu Lisa, ya, yang kemarin sewaktu penjajakan pertemuan pertama juga kita berdiskusi banyak, Bu Lisa. Selamat pagi. Juga, selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi Pak Iman. Juga seluruh hadirin undangan dari Universitas Trisakti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari Pusat Penelitian Biomaterial, Ibu Mbak Luna selaku Ketua Tim Peneliti saat ini, ya, Ketua Tim Peneliti untuk Ekostruktur dan material cerdas berkelanjutan. Juga Ketua Tim PME, Pak Nanang Mas Lucin, dan rekan-rekan dari Biro Hukum dan Kerjasama LIPI, Pak Susan Lesmana dan kawan-kawan. Saya kira hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan, khususnya bagi saya dan juga Pusat Penelitian Biomaterial. Akhirnya apa yang sudah kita gagas ya bersama dari akhir tahun kemarin, untuk mulai membuka kerjasama penelitian dan pengembangan kapasitas SDM, ya, khususnya dalam bidang teknik sipil dan perencanaan. Tadi Mas Aan menyampaikan dalam konteks riset terkait dengan teknik sipil dan struktur, ya. Jadi untuk ruang lingkup bidang sipil ini memang dari Pusat Penelitian Biomaterial itu dengan universitas baru ini, kalau saya tidak salah ya, baru dengan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Trisakti. Kebanyakan kerjasama riset yang sudah dibangun oleh Pusat Penelitian Biomaterial itu ada di riset-riset material maju, ya, material maju, nanoselulose, biokomposit, dan juga riset-riset yang terkait dengan sintetik biologi. Jadi ini yang pertama, terus terang saya sampaikan, saya sangat berbahagia akhirnya bahwa tim riset ini memiliki kolaborator dari universitas. Mengapa ini sangat penting bagi kami, Pak Hadi dan juga Ibu Ketua Senat? Pusat Penelitian Biomaterial LIPI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah koordinator rumah program rumah tahan gempa dan tahan api. Jadi terus terang kami membutuhkan banyak lembaga atau partner strategik, ya, partner strategis, di mana keberadaan partner strategik ini bisa berkolaborasi dengan kami untuk bisa mencapai apa yang digariskan di dalam perencanaan prioritas nasional rumah tahan gempa dan tahan api. Dan kami pun Pusat Penelitian Biomaterial adalah anggota dari Konsorsium Nasional untuk Rumah Tahan Gempa. Ya. Jadi apa yang diinisiasi oleh Mas Aan dan Bu Lisa, ya, merupakan suatu hal yang sangat bagus, saya kira, makanya tahun kemarin saya sangat mensupport, ya. Karena dari pihak industri kami sudah memiliki kolaborasi. Saya sampaikan waktu itu, justru kita memerlukan kolaborator dari pihak universitas. Karena terus terang kalau kita melihat ke triple helix, ya, diseminasi hasil riset, itu memang tidak bisa dilepaskan keberadaan lembaga riset, akademisi, universitas, pihak swasta, industri sebagai user, dan juga pemerintah sebagai yang memiliki kebijakan, itu tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan satu langkah awal untuk menuju ke sana. Ya, tentunya
kombinasi antara lembaga riset yang memiliki support fasilitas penelitian yang cukup baik dari pemerintah, ya, dan juga dari akademisi yang memiliki juga advance science, ilmu pengetahuan, juga SDM resources untuk mengeksekusi riset. Ini menjadi kombinasi yang saya berharap bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, ya. Nilai kemanfaatannya bagi masing-masing pihak juga akan semakin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sambutan pagi ini, saya ingin menyampaikan ke pihak Universitas Trisakti bahwa mulai tahun 2020, tahun kemarin, LIPI itu meluncurkan program mobilitas SDM IPTEK. Apa itu program mobilitas SDM IPTEK? Program mobilitas SDM IPTEK adalah program yang dirancang oleh LIPI untuk tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM IPTEK di Indonesia, ya. SDM IPTEK di Indonesia tidak terbatas kepada para peneliti yang ada di LIPI, ya. Jadi LIPI akan mensupport full para SDM IPTEK. Di sini tidak terbatas kepada para peneliti. Di sini bisa mahasiswa, bisa dosen, atau bisa pihak luar yang memang memiliki kolaborasi riset dengan pihak LIPI. Bisa melalui pusat penelitian biomaterial atau pusat penelitian lain di LIPI. Jadi di LIPI perlu Bapak Ibu ketahui, kami memiliki sekitar 31 pusat penelitian yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ada yang di Cibinong, Serpong, Jakarta, Lampung, Ambon, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, jadi tersebar. Nah, dalam konteks itu, maka saya berharap dengan kerjasama ini, pihak Universitas Trisakti pun bisa memanfaatkan opportunity ini. Apa saja yang ada di program mobilitas riset? Yang pertama adalah beasiswa by riset. Ya. Beasiswa by riset ini bisa diberikan kepada mahasiswa, baik mahasiswa S1, mahasiswa S2, ya, yang sedang melakukan penelitian di LIPI, gitu ya. Bagaimana mahasiswa tersebut bisa mendapatkan full funding riset, misalkan S1 mendapatkan full funding riset untuk sampai studi S2, S2 sampai studi S3. Tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya memiliki prestasi yang baik saat melakukan penelitian di LIPI. Yang kedua direkomendasikan oleh pembimbingnya. Nah, jadi program by riset untuk full funding bagi para mahasiswa ini saya berharap melalui proses pembimbingan penelitian atau pemagangan riset, ini para mahasiswa dari Universitas Trisakti, khususnya Fakultas Sipil dan Perencanaan yang melakukan studi akhirnya di LIPI ini bisa memanfaatkan dengan baik. Sehingga ke depan bukan tidak mungkin jika mahasiswa ini berprestasi terus dan dibiayai oleh LIPI sampai jenjang S3, masih di LIPI. Hal seperti itu yang menjadi bagian dari LIPI di dalam mensukseskan program pemerintah membangun kompetisi SDM nasional, ya, kualitas sumber daya manusia Indonesia. Gitu. Yang kedua adalah program visiting scholar. Program visiting scholar ini kita bisa mengundang peneliti partner kita dari luar negeri untuk melakukan penelitian short term 3 bulan atau 6 bulan di LIPI. Tentunya dalam konteks ini peneliti-peneliti asing yang berprestasi yang memiliki koneksi dengan LIPI atau memiliki koneksi di dalam konteks kerjasama ruang lingkup seperti ini. Itu artinya kerjasama itu sudah dibangun dan kita bisa menginvite peneliti tersebut untuk melakukan short term riset di sini. Dengan biaya full semuanya, biaya riset
penelitian dan living allowance-nya termasuk akomodasi itu akan disediakan oleh LIPI. Yang ketiga adalah program postdoktoral. Jadi LIPI pun menyediakan program postdoktoral bagi para peneliti luar negeri untuk melakukan penelitian di Indonesia. Termasuk juga orang Indonesia yang bergelar dokter yang sedang bermukim di luar negeri bisa melakukan atau apply untuk program postdoktoral ini, ya. Jadi semua living allowance, akomodasi dan biaya risetnya itu ditanggung semua oleh LIPI, disediakan. Nah, semua program ini memang tujuannya adalah satu, yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di Indonesia, dan membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi para mahasiswa yang berprestasi untuk bisa terus melanjutkan jenjang studinya ke jenjang yang tertinggi. Ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah program riset asisten. Ya, jadi program riset asisten ini bisa juga dimanfaatkan oleh para mahasiswa di seluruh perguruan tinggi yang memiliki kerjasama dengan LIPI dan memiliki track record melakukan penelitian di LIPI. Artinya para adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan opportunity ini untuk bisa menjadi riset asisten di LIPI. Jadi empat program ini adalah bagian dari program mobilitas SDM IPTEK di LIPI. Saya berharap bahwa di dalam kerangka kerjasama pagi ini tentu adik-adik mahasiswa kita, tidak hanya dosen yang melakukan penelitian dengan para peneliti di Pusat Biomaterial, tetapi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Trisakti pun bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya Bapak Ibu dari Universitas Trisakti paham bahwa Menteri kita meluncurkan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ini pun menjadi bagian yang tidak terlepas dari concern kami di LIPI, sehingga kami pun sudah mulai melakukan preparasi menyambut program ini. Jadi hal-hal seperti ini saya harapkan dapat kita manfaatkan bersama oleh LIPI dan juga oleh Universitas Trisakti. Saya kira mungkin pengantar untuk penandatanganan pagi ini dari saya itu. Nanti kita bisa bahas lagi di forum diskusi ya kalau saya tidak salah nanti untuk lebih jelasnya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Sekaligus juga menandai bahwa dengan resmi acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pusat Penelitian Biomaterial LIPI dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti secara resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Hidayat atas sambutannya. Jadi di sini mungkin yang ditekankan tadi adalah yang pertama mengenai program mobilitas SDM IPTEK. Ada 4 program yang diharapkan dari PKS ini bisa tercapai, terwujud, terjalin antara kedua instansi, dan yang kedua adalah sinergi mengenai program Merdeka Belajar antara LIPI dan universitas. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Insinyur Eni Supriyati Sardiarso, selaku Ketua Senat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, untuk memberikan sambutannya. Mungkin Ibu videonya di off untuk koneksi internet yang stabil, tapi diharapkan suaranya bisa didengar oleh kita semua. Kepada Ibu dipersilakan. Ibu Eni. Assalamualaikum Ibu Eni, apa bisa mendengar suara saya? Ya, terima kasih Ibu Luna. Bisa mendengarkan suara saya? Baik, jelas sekali Ibu. Ya, mohon maaf, saya menutup video untuk mengatasi internet saya yang unstable, sedikit unstable. Baik,
Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Dr. Iman Hidayat, Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Bapak Ananton Nugroho, Magister Engineering, para pejabat dan staf dari LIPI yang kami belum bisa sebut namanya satu persatu, juga Ibu Luna, Bapak Dr. Insinyur Hadi Prabowo, MT Dekan FTSC, para Wakil Dekan 1, 2, 3, khususnya Wakil Dekan 4 FTSP, para Ketua dan Sekretaris Prodi S1, S2 FTSP, serta para Ketua KPK dan Ketua Laboratorium, Humas Universitas Trisakti, Ketua Tata Usaha, dan para Ketua Subbagian Tenaga Kependidikan, para hadirin yang belum dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat walau berada dalam kondisi pandemi dunia ini. Kita masih dapat berkumpul sekalipun terpisah oleh jarak dan hanya berada dalam ruang maya. Namun kita tetap bisa menjalankan kegiatan penandatangan MOU. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami menyampaikan kebijakan umum dari Trisakti dan FTSP menetapkan bahwa Universitas Trisakti diamanahkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012 untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian diarahkan untuk tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sementara visi Trisakti dan FTSP antara lain adalah mengutamakan pemikiran dan tindakan berbasis kebijakan lokal atau local wisdom, serta menjadikan lembaga pendidikan yang andal. Kemudian kebijakan nasional menjadi acuan bagi Trisakti maupun FTSP, tercermin dalam kegiatan yaitu menyusun blueprint riset dan pengembangan ilmu selama 5 tahun secara komprehensif dan integratif dan meningkatkan jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian di Universitas Trisakti. Keduanya mengacu pada kualitas riset unggulan nasional, insya Allah. Kisi-kisi atau rencana induk penelitian FTSP menyatakan bahwa penelitian dan pendidikan unggulan akademik FTSP adalah livable space atau ruang layak uni sesuai dengan tagline FTSP, yaitu perencanaan dan perancangan serta perekayaan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, kerjasama merupakan bagian strategi untuk mencapai tujuan di atas, sehingga FTSP memiliki program yaitu meningkatkan kerjasama dan jejaring dalam bidang penelitian, pengembangan ilmu dan pendidikan baik secara nasional maupun internasional yang disyaratkan dengan membentuk wadah kerjasama, melakukan penelitian bersama, membentuk pusat kajian dan pusat studi bersama. Ini barangkali yang perlu juga kita menjadi perhatian FTSP. Butir-butir kerjasama yang tertuang dalam NUI ini menunjukkan bahwa FTSP berusaha menjalankan arahan Perundangan Nasional Pendidikan selain arahan Senat Universitas dan FTSP yang dalam hal ini didukung oleh mitra kerjasama saat ini yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah terbukti sejak puluhan tahun telah menjalankan fungsinya dengan cemerlang dan sophisticated yang dalam program ini dimotori oleh Pusat Penelitian Biomaterial. Terbukti dengan tadi banyaknya program-program yang bisa ditawarkan kepada kami dari dunia pendidikan ini. Dan saya nambah sedikit bahwa saya itu sering dulu mundar-mandir ke LIPI oleh karena pembimbing saya adalah salah satu deputi yaitu Pak Dr. Edi Mas Sinambau. Jadi saya LIPI itu tidak asing bagi saya. Kegiatan penelitian pengembangan ilmu dan pemagangan adalah kegiatan yang secara signifikan akan mengarahkan pada tujuan pendidikan yaitu kompetensi lulusan,
untuk memasuki dunia kerja selain pengembangan ilmu khususnya dalam bidang biomaterial untuk keperluan penciptaan bahan konstruksi yang ada. Semoga temuan-temuan penelitian lebih lanjut akan mewujudkan visi akademis, yaitu perencanaan dan perancangan serta pembangunan rumah layak huni dan berkelanjutan. Penyusunan roadmap kerjasama untuk tahun 2021 sampai dengan 2025 ini akan menjamin keberlanjutan program sehingga tidak terkesan hit and run atau sak gebiarannya kalau bahasa Jawa, sak gebiaran itu saya sukanya orang Jawa sih, atau rame di depan tapi sepi tak lama kemudian. Namun sebaliknya akan mendukung pada tujuan mencapai output dan outcome jangka pendek hingga panjang. Ada yang bisa kami sampaikan lagi selain selamat bekerja, titip mahasiswa dan dosen kita, semoga lancar dan tidak ada kendala yang berarti, kepada Bapak Ananto Nugroho yang akan mengelola program dan Bapak Dr. Iman Hidayat yang akan menanggung jawab selain semua pejabat di LIPI. Lain juga kepada Dekan FTSP Bapak Dr. Insinyur Hadi Prabowo MT dan jajarannya, para dosen yang dibanggakan dan para mahasiswa cinta, terutama dari program studi S1 S2 Teknik Sipil yang akan ditunjuk langsung untuk melaksanakan kegiatan ini pada tahun-tahun awal, selain dari program studi arsitektur yang semoga akan menyusul kemudian. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama ini akan membawa keberhasilan program LIPI selain meningkatkan peringkat perguruan tinggi bagi FTSP dan Trisakti secara keseluruhan. Namun manfaat lain yang sesungguhnya dimohonkan yang terkait dengan upaya mendalam, serius dan ikhlas adalah peningkatan kemampuan peserta didik dan dosen yang tidak langsung akan membawa perbaikan signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di samping itu, pengembangan keilmuan secara bola salju atau snowballing semoga akan bermanfaat bagi nama baik dan eksistensi bangsa dan negara. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Eni barusan bisa terwujud. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Dr. Insinyur A. Hadi Prabowo MT. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Iman Hidayat, Kepala Pusat Penelitian Biomaterial. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dari Biro Hukum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian yang terhormat Koordinator Program Penelitian Biomaterial, yaitu Bapak Nanang Mas Ruhin, PhD. Kemudian yang terhormat Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kesekretariatan Unit Kerja Teknis P2 Biomaterial, Bapak Erwin Irawan. Kemudian yang terhormat ini PIC Kerjasama LIPI dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Bapak Ananto Nugroho, ST dan Master Engineering, dan Bapak Ibu pejabat dan peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan kemudian juga yang terhormat bagi kolega kami, yaitu dari Senat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Bu Insinyur Eni S. Sardiarso, MA. Kemudian teman-teman para wakil dekan FTSP Trisakti. Kemudian juga yang terhormat Ketua dan Sekretaris Program S1, S2, baik arsitektur maupun teknik sipil. Bapak Ibu sekalian,
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa menindaklanjuti dan menandatangani, dan tentunya puji syukur juga kita dalam kondisi sehat, kita bisa hadir di sini, dan kemudian juga kita diberi satu kekuatan untuk hadir dan bisa menyaksikan, baik untuk sebagai penandatangan maupun para menyaksikan penandatangannya. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Ketua Senat bahwa di Universitas Trisakti ini mempunyai visi, jadi memang kita selalu berpedoman terhadap visi kita, dan memang visi kita yaitu andal, kemudian standar internasional, dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Nah, ini yang selalu kita bawa. Nah, tentunya di dalam kerjasama ini kita mempunyai satu tujuan agar visi ini bisa terwujud. Nah, untuk itu memang mau tidak mau dan kita harus melakukan kolaborasi. Nah, dalam kesempatan ini kami dari FTSP Universitas Trisakti alhamdulillah bisa kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, khususnya di penelitian biomaterial. Nah, sesuai juga dengan Tridharma Perguruan Tinggi, tadi juga sudah disebutkan bahwa di dalam perjanjian itu memang sebaiknya menyangkut 3 kegiatan perguruan tinggi atau Tridharma Perguruan Tinggi. Di samping nanti ada penelitian dan juga ada pengajaran, dalam hal ini barangkali nanti ada semacam guest lecture begitu. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, ini juga kami kemarin tentunya saya terima kasih sekali atas diakomodasikan tentang Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Iman Hidayat tadi, tawaran untuk namanya riset ya, untuk peningkatan sumber daya manusia, ada 4 program, dan saya terima kasih sekali atas penawaran ini. Insya Allah atau mudah-mudahan baik dari dosen maupun mahasiswa kami bisa mengikuti program tersebut. Nah, tentunya perlu nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Nah, khusus untuk penelitian atau kerjasama penelitian biomaterial ini, kami juga sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Nugroho, Pak Ananto Nugroho selaku PIC, dan kemudian juga kepada Bu Dr. Lisa ini yang terus-menerus melakukan diskusi untuk menyusun kerjasama ini sehingga hari ini bisa kita tanda tangani. Nah, harapan kami memang kerjasama ini tidak berhenti di sini saja, kita bisa kembangkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman Hidayat ada beberapa peluang-peluang penelitian selain biomaterial. Nah, tentunya kami juga di FTSP ini ada 2 jurusan, ya, jurusan teknik sipil dan arsitektur. Nah, tentunya masing-masing jurusan ada prodi S1 dan prodi S2-nya. Nah, barangkali nanti ini dari mahasiswa S2 ini juga bisa mengikuti riset bersama dengan DIPI ataupun barangkali S1. Nah, kalau nanti ada peluang-peluang beasiswa baik untuk meneruskan belajar ataukah postdoktoral ataukah berupa asistensi atau short term tadi. Nah, barangkali mungkin nanti bisa kita bicara lebih lanjut. Nah, harapan kami di dalam kerjasama ini nantinya terus-menerus akan berkembang, dan hasil dari penelitian ini tentunya bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari sisi Universitas Trisakti, kita ini sebetulnya mengarah kepada research university. Jadi oleh sebab itu
hal ini sangat penting bagi kami, dan kami juga dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini juga kita akan menuju kepada fakultas berstandar internasional, dan standar internasional itu salah satunya adalah harus menjadi research university atau research faculty. Nah, ini tentunya sangat mendukung dari apa yang ingin kami harapkan agar kita di FTSP ini juga bisa berkembang. Nah, tentunya demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang Bapak sampaikan itu bisa terwujud. Terima kasih banyak untuk Pak Hadi, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan 4, sekaligus sebagai Koordinator Perjanjian Kerjasama, dan juga perwakilan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Dr. Lisa Oxri Nalvia, STMT MSc. Pada Ibu Lisa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luna atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Iman Hidayat selaku Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Ada tadi saya lihat ada Pak Dr. Ismail ya Budiman selaku Ketua Keltian Biokarbon. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini. Ada Bapak Nanang Masrudin PhD selaku Koordinator Program Penelitian Biomaterial. Kemudian ada Bu Luna Nurdianti selaku Ketua PhD, Ketua Keltian Sistem Infrastruktur ya Bu, cerdas berkelanjutan. Selamat pagi juga untuk Ibu Triastuti, ST, dan Pak Agung Sumarno. Kemudian ada yang terhormat Dr. Dani Perwitasari, STMN. Yang saya hormati Ibu Bernadette Ayu Widyaningrum, MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dari Biro Kerjasama, Hukum dan Hubungan Masyarakat LIPI, Ibu Susan Lesmana. Bapak Angga Wijaya Holman, Bu Yuliana Ningsih, BA. Yang kami hormati juga dari Ibu Ketua Senat, Bu Eni Sardiarso. Terima kasih Bu atas kehadirannya pada pagi hari ini, sudah menyempatkan hadir ya di saat antara kuliah ya Bu. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hadi Prabowo. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya hari ini. Yang kami hormati juga jajaran Dekanat Bu Popi selaku WD1, Wakil Dekan 2 Bu Insinyur Fatijah lagi. Kemudian ada Wakil Dekan 3 Pak Raffles. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati juga pimpinan Prodi Arsitektur dan Teknik Sipil Dr. Eti Kridarso dan Bapak Fahmi Darmawan selaku Kaprodi Sarjana Teknik Sipil. Ada Kaprodi Magister Arsitektur Ibu Riri Winandari. Terima kasih Bu Riri sudah menyempatkan hadir, dan ada Pak Punto juga tadi saya lihat. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Insinyur Sri Tundono selaku Sekprodi ya, Sarjana Arsitektur. Kemudian yang saya hormati adalah Kaprodi Magister Teknik Sipil Bapak Darmawan Pontan, dan Sekprodinya ada Pak Wahyu Sejati. Para hadirin tamu undangan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jujur sekali pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia sekali ya atas pencapaian penandatanganan MOE antara Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Universitas Trisakti dan Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Saya selaku Wakil Dekan 4 yang membidangi bidang kerjasama dan pengembangan. Tadi Pak Ananto sudah membahas bahwa ini adalah perjalanan yang panjang dari bulan September akhir ya sampai Februari ini. Kita beberapa kali gitu Zoom meeting untuk mendiskusikan dan merumuskan kerangka acuan kerjasama dan dituangkan kemudian melalui MOE gitu ya.
Tentunya saya mengucapkan selamat Pak Ananto atas kehadiran putrinya kedua ya. Selamat atas pencapaiannya juga ya dan keluarga. Tentunya kesepakatan yang sudah kita rumuskan tadi intinya bisa memberikan keuntungan dan dukungan dari kedua institusi kita ya untuk saling menguntungkan. Seperti yang kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman ya, LIPI sudah punya pengalaman yang sangat banyak ya di bidang ilmu pengetahuan dan sangat merupakan kebanggaan kami dan rasa hormat ya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa Pak Iman atas yang diberikan oleh LIPI membuka jalinan kerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Sakti khususnya dalam bidang penelitian ya Pak ya. Kalau kita lihat tadi Pak Iman sudah menjelaskan bahwa tujuan yang utama itu adalah mobilitas ya, peningkatan SDM ya. IPTEK itu adalah menjadi prioritas ke depan dari biomaterial LIPI dan juga kita sudah tahu bahwa laboratorium yang sangat lengkap ya, laboratorium karakterisasi. Alhamdulillah kemarin mahasiswa bimbingan kami sudah dibimbing oleh Pak Ananto kemarin sebagai co-pembimbing dari LIPI dan sangat terbantu sekali dalam pengujian Pak dari mungkin kemarin ada dengan Bu Ade ya. Sebagai pembimbing utamanya. Nah, kemarin kita sangat terbantu sekali dalam peningkatan kualitas dari penelitian. Artinya penelitian yang sangat secara kualitas dari segi teknik sipil dan keilmuan material itu sangat membantu sekali. Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman dan Pak Ananto dan Pak Hadi dan juga Bu Senat adalah peningkatan SDM kita dari kedua institusi. Artinya adanya peningkatan kompetensi dari tenaga peneliti LIPI dan juga dari kami dosen-dosen ya. Jadi bisa saling berkolaborasi bersama untuk joint research, joint paper, dan juga mungkin kita bisa mengadakan kuliah umum ya Pak dosen tamu. Nanti kita akan undang dari teman-teman LIPI untuk bisa memberikan mata kuliah ya di kami gitu ya, sehingga memberikan wawasan nilai tambah bagi mahasiswa kami. Dan juga mungkin kita bisa ikut andil dalam seminar dan workshop bersama. Nanti kita akan coba rumuskan di mana sudah tertuang dalam kerangka acuan kerjasama roadmap ya, kerjasama kita. Nah tadi menyambut dari Pak Iman ya, melanjutkan kebetulan sekali, alhamdulillah Pak. Jadi kemarin kita sudah alhamdulillah Pak Ananto kemarin sudah actionnya cepat ya untuk memberikan surat kesanggupan mitra ya di kampus Merdeka Belajar. Karena kemarin kita ikut partisipasi Pak Iman dalam implementasi Merdeka Belajar yang kemarin di PIC oleh WD1 kami. Dan di situ dari Kementerian Kemendikbud itu meminta ada kesanggupan mitra. Alhamdulillah Pak Iman kemarin sudah cepat ya memberikan tanda tangan. Moga-moga mudah-mudahan kita bisa lolos ya untuk hibah implementasi Merdeka Belajar ini. Karena kenapa? Seperti kita ketahui tadi kesempatan untuk mahasiswa kita belajar di luar kampus itu adalah ternyata setelah kita sadari semua itu adalah sangat penting. Artinya untuk menciptakan kualitas lulusan. Itu yang menjadi concern kami. Artinya dari program magang, kemudian penelitian bersama di lembaga penelitian LIPI yang tentunya nanti dibimbing oleh Bapak Ibu di peneliti di LIPI yang sangat kompeten dan juga ada dibimbing oleh dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Kemudian juga harapan kami tadi sudah Pak Hadi sampaikan kolaborasi penelitian. Artinya nanti mungkin kita setelah penatangan MOE ini pagi hari ini kita sudah bisa punya payung hukum dalam langkah menginisiasi penyusunan proposal penelitian bersama, baik dari berbagai skim eksternal maupun internal, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang kemarin juga mungkin sempat tertunda, kita juga ingin kemarin mengajukan ya, tadi kemarin mungkin Pak Ismail juga cerita sama Pak Iman. Jadi alhamdulillah pagi ini kita sudah punya payung hukum, kita bisa langsung action untuk membuat proposal pendanaan hibah ya Pak ya. Kemudian juga harapannya sesuai dengan outcome dari roadmap kerjasama kita adalah intinya kita ingin meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Joint paper juga bisa mungkin yang lebih tinggi adalah paten bersama yang mungkin juga bisa meningkatkan rekognisi kedua institusi kita baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan juga mungkin yang bisa kami sampaikan adalah kemarin mungkin dari
bimbingan bersama dari tugas akhir, juga merupakan pertukaran data dan informasi. Kemudian juga kita ada pemanfaatan sarana dan prasarana bersama ya Pak, lab, laboratorium yang sangat membantu sekali untuk kepentingan bersama ya, sebagai sarana pertukaran intelektual kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dari kerangka acuan kerjasama itu kita harapkan ada MONEF dari outcome dari hasil kegiatan kerjasama ini yang merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan ini sehingga bisa dievaluasi paling tidak sekali dalam setahun gitu untuk melihat keberlangsungan ya kegiatan kerjasama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya roadmap yang kerjasama penelitian yang kemarin kita susun untuk 5 tahun ke depan bisa terlaksana dengan baik. Dan kita sambut bersama penandatanganan PKS ini ya, semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan untuk kemajuan bersama. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PIC kita Pak Ananto, Pak Iman, dan semua pejabat LIPI yang sudah membantu ya menuangkan kerangka acuan kerjasama ini, Pak Hadi, Pak Dekan sudah support selalu, dan pejabat dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah apa yang Ibu Lisa sampaikan bisa terwujud. Terima kasih Ibu Lisa. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke acara inti, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Kepada bagian kerjasama masing-masing pihak, kami mohon bantuannya dan mohon perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dapat ditunjukkan bersama-sama ke layar meeting. Dipersilakan. Kemudian dari Trisakti. Bu Luna, tadi Pak ada sedikit nanti kita sudah printkan Bu yang tangan Pak Hadi. Nanti untuk hard copy-nya kita akan kirimkan melalui pos yang dari Trisakti. Oh baik, tapi kalau ada yang bisa ditunjukkan soft copy begitu belum ada ya Ibu? Oh ada Bu. Oh ya, berarti nanti diwakili sama Ibu Lisa. Iya. Ya. Baik, jadi silakan diperlihatkan ke layar. Ini sudah ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Ini ada juga ya? Kan ya, ada juga Pak ini. Mungkin untuk memeriahkan suasana, mari kita memberikan tepuk tangan buat yang mikrofonnya on dan buat yang nggak on bisa pakai reaction video aja. Baik, bisa ditunjukkan ke layar. Untuk saya rasa mungkin ada pengambilan foto juga dari pihak biomaterial. Jadi tolong Ibu Lisa dan kemudian Mas Aan dan kemudian Bapak Iman untuk menunjukkan ke layar. Jika tidak jelas mungkin background-nya bisa dimatikan dulu. Dalam penandatanganan PKS hari ini semoga dapat ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Tepuk tangannya lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nanto, Ibu Lisa, dan Pak Iman. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa penyampaian mungkin dari PIC dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Bapak Ananto Nugroho MN. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, apakah mengenai langkah-langkah selanjutnya atau mengenai koordinasi atau hal-hal yang disampaikan yang perlu disampaikan sebelum kita menuju ke penutup. Kepada Bapak Ananto dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Luna. Mungkin saya di sini memulai diskusi hari ini mungkin tidak lama. Tentunya hal yang menarik telah disampaikan oleh pimpinan kami terkait penawaran-penawaran yang bisa mungkin diambil kesempatan ini oleh mahasiswa kita yang berprestasi. Tentunya ini kabar baik, ada program by riset, ada program magang, ada program riset asisten, dan hal yang baiknya adalah
Kalau itu bisa dilakukan adalah itu sepertinya tidak mengeluarkan biaya, begitu Pak ya. Yang penting gratis itu. Yang menarik adalah gratis. Dan ini saya kira ini disiarkan oleh Humas Trisakti. Ini kabar baik bagi mahasiswa dan juga bisa kedepannya bahkan bisa berkarir di LIPI sebagai peneliti, dan ini mungkin membuat motivasi tersendiri bagi mahasiswa kita yang berprestasi. Tentunya ini kabar baik. Dan ada beberapa hal mungkin yang justru ada dampaknya mungkin Pak ya sedikit, karena mungkin ini ada hal yang menarik dan bikin antusias mahasiswa. Nanti justru malah berbondong-bondong Pak ke sini Pak mahasiswa kita ke Puslit Biomaterial LIPI, dan yang saya tahu di sini tentunya ada batasan ya. Mungkin tidak bisa menampung semua mahasiswa baik itu magang maupun riset. Karena di sini kapasitas kita, terutama yang saya tahu di sini peneliti kita bisa membimbing maksimal 3 ya Pak, bukan gitu ya, 3. Mungkin kita perlu atur lagi, dan ini mungkin juga menjadi tugas saya, karena beberapa riset ini nanti mahasiswa yang riset di sini harus inline ya dengan riset yang kita kerjakan di sini. Mungkin sama halnya dengan terkait proposal kerja bersama. Tapi yang mungkin di luar itu harus inline dengan apa yang dikerjakan di Biomaterial LIPI, begitu juga dengan di Universitas Trisakti. Mungkin ini menjadi tugas saya, harus bagaimana mengkoordinir teman-teman dengan program-program penelitiannya masing-masing yang mungkin akan nanti saya sampaikan kepada lewat wakil koordinator di Trisakti, mungkin Ibu Lisa dalam hal ini. Mungkin itu nanti ke depannya mungkin bisa kita atur Bu, karena kalau tidak ya kita overload, dan kita tentunya PKS tidak hanya dengan Trisakti saja gitu kan, dengan mungkin dengan proses lain dan bahkan industri lain. Mungkin saya kira itu mungkin ada hal yang mungkin bisa disampaikan Bu, mungkin penyampaian bagaimana mekanisme ini, karena ya, seperti Ibu bilang tadi kemarin kan terkait penawaran tema riset, tentunya saya mungkin sudah pernah ceritakan kepada teman-teman peneliti kami. Mungkin beberapa ada yang nyambung, ada juga yang mungkin belum terlalu ini ya nyambung ya. Jadi nanti takutnya mahasiswa nanti tidak tercover dalam hal di sini karena keterbatasan waktu dan tempat Bu. Itu Bu Lisa. Mungkin Bu Lisa atau yang mewakili bisa mendiskusikan hal ini, apalagi dengan kesempatan yang dibicarakan oleh Pak Kapus tadi. Baik. Baik, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Luna, Pak Ananto. Ya kebetulan kita kemarin baru dapat ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang melalui bimbingan tugas akhir ya. Kebetulan nanti akan ada S2 siapa pembimbingnya. Terkait tadi, karena menurut saya begini, akan sangat bagus kualitas tugas akhir itu bisa ada dilakukan pembimbingan juga dari lembaga penelitian, katakan LIPI gitu atau industri. Nah, kemarin ada beberapa topik riset yang sebenarnya berawal dari link image sama industri. Kebetulan kan kita itu ada undangan dari PT Semen Batu Raja ya. Kemarin ada beberapa topik seperti self-healing konkret, terus kemudian poros konkret yang kemarin ditawarkan gitu ya. Cuman gitu ya, ada beberapa yang menurut saya harus kita lakukan penelitian lebih lanjut yang mendalam ya, sehingga bisa menjawab kebutuhan industri tersebut. Makanya ada muncul beberapa topik yang kemarin saya tanyakan ke Pak Ananto, apakah ada dari teman-teman dari peneliti di LIPI yang sudah meneliti di topik tersebut. Kalau tidak salah ada Pak Agung juga ya kemarin, dan Pak Ismail gitu ya, yang kemarin juga mirip-mirip dengan penelitian tersebut. Nah, mungkin terkait dari itu untuk pendampingan ya Pak, tugas akhir. Mungkin juga nanti akan ada, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kaprodi Seprodi ya, yang terkait dengan Kampus Merdeka ini. Nanti mungkin kita akan ada launching Kampus Merdeka Belajar ya. Nanti teman-teman ini, adik-adik ini akan ikut pemagangan gitu ya di LIPI. Yang kemarin saya sudah sempat mintakan suratnya ya ke Sanggupan Mitra. Itu minimum 6 bulan gitu ya, bisa juga setahun tergantung dari topik penelitian yang ditawarkan, dan itu harus ada konversinya
di mata kuliah tersebut gitu. Mungkin nanti bisa kita lakukan penyusunan kurikulum bersama sehingga itu bisa tercover ya untuk program kampus Merdeka Belajar tersebut. Yang tadi Pak Iman sudah sampaikan. Itu sih paling yang dekat, Bu. Kemudian mungkin bisa join paper ya bersama dengan dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan untuk menciptakan material ya yang ramah lingkungan dan inovasi ya sesuai dengan nawacita dari biomaterial LIPI gitu. Mungkin itu Pak Ananto atau Bu Luna yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa teman-teman yang lain di Fakultas Teknik Sipil, dosen-dosen peneliti yang ingin melakukan diskusi, monggo aja. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menambahkan. Di sini ada program arsitektur, kebetulan kita di sini juga ada peneliti dari arsitektur, ini ada Ibu Dani Perwitasari ini. Ada itu Bu Dani itu. Ya, tidak hanya teknik sipil, sebenarnya peneliti di biomaterial LIPI ada juga arsitektur. Tentunya hal yang menarik adalah di FTSP juga ada studi arsitektur, Bu ya. Baik, kalau ini mungkin tadi penyampaian terkait program. Ada Pak Ananto, mohon maaf, ada Bu Eti, Kaprodi Arsitektur Sarjana, dan Bu Riri ya, Magister. Silahkan Bu Eti atau Bu Riri ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan Bu. Terima kasih Bu Lisa. Selamat pagi Bapak Ibu semua, pimpinan dari fakultas dan dari LIPI. Pagi Ibu. Jadi di sini tadi saya dengar ada dari arsitektur dengan Ibu Dani ya. Bu Dani, nanti kita bisa kolaborasi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan nanti baik itu penelitian dosen ataupun penelitian mahasiswa, khususnya bisa juga kita kaitkan dengan tugas akhir begitu. Jadi nanti kita bisa lebih lanjut diskusi. Nanti suatu ketika kita akan undang Bu Dani apa saja yang dapat kita kolaborasikan untuk hal-hal yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kita bersama. Gitu. Itu saja. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Eti. Silakan Bu Luna atau Pak Ananto. Ya. Mungkin kalau apalagi Pak yang bisa disampaikan mungkin ada. Nanti terakhir Bapaknya menutup ya. Bisa disampaikan Pak Iman nanti closing remark. Ya, programnya. Ibu Dani mungkin ada yang mau disampaikan Bu menanggapi tadi sudah dilamar ini. Ya, atas tawarannya tentu saja lab kami sangat berminat dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin kontaknya Bu Dani ya. Oh iya boleh. Lalu Bu Lisa juga nanti. Nah, ya terima kasih. Sama-sama. Bagaimana Pak Ananto, masih ada yang mau ditambahkan? Sepertinya nggak ada, nanti kita bisa diskusi di luar forum ini mungkin Bu Luna. Next saja Bu Luna. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Diskusinya singkat, bisa kita lanjutkan nanti untuk lebih mendalami mengenai poin-poin yang akan kita lakukan dalam perjanjian kerjasama ini. Terakhir, kita akan mendengarkan penutupan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Dr. Iman Hidayat. Pada Pak Iman, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Luna. Banyak ya yang disampaikan tadi terkait khususnya riset dan pengembangan SDM. Di closing statement paling saya hanya ingin mengingatkan terkait dengan peranan dari teknik sipil dan arsitektur ini ya dalam konteks sebagai salah satu elemen penting bagi bangsa kita dalam menanggulangi bencana ya, bencana alam khususnya gempa dan sejenisnya. Bapak Ibu ketahui mungkin dari Fakultas Teknik Sipil lebih paham ya dibanding saya. Saya backgroundnya molekular biology ya. Jadi kita ada di
wilayah geografis yang rawan bencana ya, rawan gempa dan sejenisnya. Ya, jadi di dalam konteks bahwa Pusat Penelitian Biomaterial LIPI itu mendapat kepercayaan untuk mengkoordinasikan riset yang terkait dengan bangunan tahan gempa serta material-material maju penunjangnya, tadi ada sealing konkret ataupun material maju dari struktur dari bangunan itu sendiri beserta teknologi-teknologi deteksinya, saya kira itu bisa nanti dimanfaatkan tolong oleh Mas Aan ya dan tim untuk bisa dikembangkan. Ya. Satu hal lagi di closing statement-nya ini adalah mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah membaca atau kalau di televisi kalau ada sudah melihat bahwa pemerintah baru-baru saja mengangkat atau mengeluarkan fly ash and bottom ash beserta beberapa limbah kelapa sawit keluar dari limbah B3. Ya, tentunya ini kontroversial bagi pemerhati lingkungan. Tapi dari sudut pandang peneliti, khususnya teknik sipil dan arsitektur dan kelompok penelitiannya Pak Ismail, biokarbon dan juga penelitiannya Mbak Luna, infrastruktur cerdas berkelanjutan, ini adalah opportunity. Jangan sampai ini menjadi sia-sia. Dulu kita pernah berdiskusi menyampaikan bahwa sebetulnya material fly ash, bottom ash ini bisa dimanfaatkan sebagai material struktur ya, baik itu bangunan maupun jalan dan sejenisnya. Nah, opportunity ini jadikan ini jadi opportunity karena tentu saja pemerintah mengeluarkan ini dari B3 dengan banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah pertimbangan bahwa ini adalah material untuk konstruksi dan sejenisnya untuk dimanfaatkan. Nah, ini yang menjadi challenge bagi para peneliti akademisi, bagaimana hal ini bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan bagi industri infrastruktur ya. Karena terus terang mayoritas dari komponen infrastruktur kita adalah impor. Makanya ada beberapa tugas di sini, saya menugaskan beberapa peneliti di sini untuk juga mengembangkan material-material pengganti ya, material-material pengganti yang kita impor gitu ya. Seperti itu. Jadi itu saja mengingatkan rekan-rekan semuanya yang terlibat dalam yang menjadi bagian penting dalam perjanjian kerjasama pagi ini bahwa ada di depan mata kita challenge ya, challenge yang harus kita manfaatkan dengan baik. Selain tadi pengembangan SDM adalah kualitas riset dan produk riset. Saya kira mungkin penutupan dari saya seperti itu. Saya berharap bahwa kerjasama ini bisa menjadi kerjasama yang produktif ya, Ibu Lisa, Pak Hadi, dan jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi kerjasama yang produktif. Kalau saya sepertinya biasanya itu melakukan evaluasi setiap kerjasama itu setiap 6 bulan, ya tidak 1 tahun sekali. Jadi ini jadi challenge ya, Pak, gitu ya. Jadi kenapa saya melakukan itu 2 kali setahun, tidak 1 kali setahun? Karena memang dulu di LIPI juga banyak kerjasama idle. Kerjasama idle, tanda tangan, selesai, tetapi progresnya tidak ada. Nah ini kita tidak mau itu terjadi lagi. Ya. Oleh karena itu, seluruh perjanjian kerjasama di lingkungan Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, itu kami monitor dengan sangat intensif, ya, sehingga dengan harapan apa yang sudah dicanangkan, yang ditargetkan, yang menjadi tujuan dari perjanjian kerjasama itu bisa tercapai oleh masing-masing pihak dan nilai kemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa dan negara itu menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat. Saya kira itu saja penutupan dari saya. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah merancang kerjasama ini. Sampai hari ini kita sudah meresmikannya, sekarang kita tinggal mengeksekusinya.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Baik, sebelum saya menutup acara, mari kita foto bersama dulu secara virtual sebagai kenang-kenangan. Bapak Ibu yang bersedia untuk menyalakan kamera, dipersilakan. Kemudian mungkin yang memandu foto ini siapa? Saya ya? Atau dari Mas Aan? Bisa 1, 2, 3 gitu? Atau bagaimana? MC lah. MC aja, baik. Bapak Ibu silakan berpose sesuai dengan kepribadian. Saya hitung sampai untuk kepribadian, untuk kelompok penelitian saya, baik. Baik, silakan difoto, Pak Agus. 1, 2, 3. Apa lagi? Sudah ya? Sudah di foto ya? Sudah ada rekamannya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, kalau begitu sekarang saatnya saya menutup acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur sekali acara ini bisa berlangsung dan diselesaikan dengan baik. Kemudian kita juga sudah mendengarkan harapan dari masing-masing pihak dan kita tentu tahu kedua harapan atau kontribusi yang ingin diberikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun dari pihak Universitas Trisakti itu bisa disinergikan. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada PIC dari kegiatan ini, dari Pusat Penelitian Biomaterial Pak Nanto Nugroho, terima kasih. Dari Trisakti Ibu Lisa, terima kasih Ibu. Semua kita bisa bertemu tidak secara virtual ya, jadi bisa lebih enak ngobrolnya. Kemudian dari Pusat Penelitian Biomaterial, terima kasih banyak untuk Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Pak Iman. Bapak sibuk sekali tapi bersedia untuk hadir. Pak. Kemudian dari rekan-rekan PME, dari kelompok penelitian, dan tentunya tadi saya lupa menyebutkan terima kasih banyak untuk tim Yanlik Biomaterial, Ibu Faiz dan Mbak Bernadetta, terima kasih banyak. Dan tentunya dari Biro Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat LIPI, Pak Susan Lesmana, Ibu Yuliana Ningsi, Pak Angga, terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Ketua Program Studi Magister S1, dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Tentunya harapan kita semoga kerjasama ini bisa memberikan tidak hanya output yang signifikan, tapi tentunya bisa memberikan kontribusi bagi permasalahan atau memberikan solusi bagi permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia, atau kita bisa memberikan input baru, kita bisa memberikan suatu output yang baru, sehingga hasil penelitian atau dari kerjasama ini kita bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat, tidak hanya untuk kedua belah pihak, tapi juga untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan nanti kalau ada meeting-meeting kecil antara kedua belah pihak untuk penyelesaian PKS. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga selalu sehat, semoga bisa segera divaksin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Salam sejahtera. Terima kasih. Saya Luna Ngayaratan, pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Izin live. Terima kasih Pak Ananto, Pak Iman, Pak Dekan, Bu Kapur di Magister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.